mengatakan begini ya, Nabi saya ngajarin begini. Barang siapa yang menuntut ilmu untuk mendebat para ulama dan merendahkan orang jahil, finar. Saya berlepas diri, ya saya bertobat kepada Allah merendahkan Bapak. Makanya saya tadi tuh ingin tertawa, tapi saya tahan karena saya tidak mau itu nanti bentuk merendahkan Bapak. Saya di sini ingin memanusiakan manusia. Saya ingin di sini Bapak orang baik. Saya akui walaupun Bapak. Iya, makanya saya menghargai Bapak. Bapak cara bicaranya baik, tidak merendahkan agama saya, menghargai saya walaupun kita ada debat-debatnya. Tadi itu normal lah, namanya kita bicara keyakinan. Tapi saya respect nih sama Bapak nih. Ya, mudah-mudahan masuk ke sini tidak menimbulkan kebencian Bapak kepada Islam, tidak menimbulkan kebencian terhadap saya. Semoga dengan masuk ke sini jangan terlalu benci sama orang Kristen lah, ya. Enggak ada Pak, enggak boleh Pak. Saya enggak boleh benci sama orang Kristen Pak, karena orang Kristen itu adalah ladang amal saya Pak. Ladang amal saya Pak. Masa saya benci sama ladang amal saya? Kak Ina kalau mau berangkat bilang ya Kak. Gitu loh Pak. Ya, mungkin Kak Pak. Ladang amal itu gimana sih maksudnya? Ladang amal itu gini, Bapak ini menjadi sumber pahala saya. Dengan adanya Bapak, saya ada tempat untuk berdakwah. Kalau Bapak nggak ada, saya bingung mau dakwah kemana Pak. Gitu ya. Oh enggak, itu mah ladang koin. Saya kan bilang ladang amal. Ladang amal itu, amalan itu kan kalau kita berbuat baik di hadapan Islam, kalau saya berdakwah dan dakwah saya kepada kaum kufar yang belum mengenal Allah, maka pahala saya besar Pak. Makanya saya tidak mungkin benci sama Bapak. Justru saya senang orang-orang seperti Bapak ini. Saya bangga bertemu dengan Bapak nih. Kita ya. Sering-sering. Boleh, Bapak kesini aja nanti. Gini ya Pak ya, saya ini bukan orang yang memerangi, saya mereaksi. Jadi saya tidak punya kebencian kepada Bapak secara pribadi. Kenapa? Saya nggak kenal Bapak, saya nggak pernah ngutang, Bapak nggak pernah ngutang saya. Jadi saya nggak ada alasan benci. Yang selama hidup saya Pak, saya punya prinsip. Yang tidak ada alasannya itu cinta Pak. Kadang kita mencintai orang tidak ada alasan, tapi kalau benci wajib ada alasan. Ya pagi Bang Zuma, bentar ya, sabar ya. Jadi gitu ya Pak Masdon. Ya Pak Masdon, saya respect dengan Anda. Bapak sehat-sehat selalu, jaga kesehatan ya Pak. Jangan lupa makan sayur. Tuhannya Yesus berkati saya. Terus satu lagi nih. Saran saya, boleh nggak ini kalau sedikit anggaplah dari saudari yang berbeda keyakinan tapi satu NKRI, boleh nggak sedikit masukan buat Bapak? Gini, saran saya kalau Bapak misal nih ingin menguasai kitab Bapak, baca Bible Bapak dengan penuh hikmat, teliti. Masya Allah, ini Bapak rendah hati kalau udah gitu, keren Bapak. Saya harus sering baca Alkitab ini. Wah, Ibu ini juga tuh baca Quran kan? Oh sering, saya mah menghafal Quran Pak. Pak, saya ingin Pak Mas. Pak Mas cium ya. Jangan cium kudus di sini ya. Itu jangan, itu ajaran sebelah ya, bukan kita. Apa cium Pokoknya kudus? Ada Pak cium kudus. Bapak nggak tahu cium kudus? Wah, Bapak nih cium kudus nih Pak. Kan di sini Bapak dapat ilmu kan. Saya senang kalau Bapak bahagia dapat ilmu. Berarti Bapak orang yang ya mudah-mudahan mencintai ilmu lah. Nih. Pak, di dalam kitab saya ya. Mantap. Kalau Bapak udah jago nanti ketemu saya nih. 2 Korintus pasal 13 nomor 12. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium kudus. Bapak cium kudus sama Pak Angon tuh boleh. Tapi sama saya jangan ya, bukan muhrim ya Pak. Saya udah ada yang punya Pak. Kalau cium-ciuman itu, kalau masalah cium nggak usah lah dibahas. Ya udah nggak usah dibahas lah, itu cuman intermezzo aja. Intinya Bapak sehat selalu, saya respect punya teman Kristen seperti Bapak. Jangan bosan masuk komal saya, jangan ragu. Insya Allah selagi saya masih beragama Islam, saya dilarang merendahkan dan menghina Bapak ya. Saya tidak boleh merendahkan Bapak. Bahkan Rasulullah SAW, Nabi saya berkata begini, barang siapa yang menzolimi kaum kafir zimmi, maka aku akan berperkara dengannya di yaumil hisab. Saya pengen diakui sama Nabi saya. Masa saya nanti diperkarakan Nabi saya? Nggak berani Pak saya. Makanya saya nggak berani zolim sama. Oleh karena itu, Bapak sehat-sehat selalu, jaga kesehatan, jangan lupa baca Bible sering, dan jangan lupa kritis dalam berpikir supaya Bapak tidak iman buta. Saya yakin Bapak orang yang baik. Orang baik akan diantarkan kepada kebenaran insya Allah. Pak Masdon ada tamu, kita sapa dulu yang lain ya. Saya juga mau berangkat ini bentar lagi ya. Aku juga mau turun nih Bu nih, biar saya kasih tahu juga.
Iya. Jadi saya hanya mau menyampaikan, ini penutup aja ya dari saya ya. Siap, boleh. Jadi mau saya sampaikan, sebaiknya kita harus ya salinglah menjaga kerukunan. Contohnya tentang beragama, ya yang penting kamu pahami dulu tentang keimananmu, karena sebenarnya agama itu tidak menyelamatkan, tapi iman. Nah, iman itu yang menyelamatkan kamu kemana arah tujuanmu. Kamu pahami ajaran itu. Berbuat Panjang nih baiklah perdebatan kepada Pak, saya udah mau semua pergi nih orang. Pak. Nanti kita bahas itu ya. Jadi mau saya sampaikan, pakailah kasih di dalam Udah, turun. Panjang Oke. kan. Nah, dan Jangan panas gitu Pak sudah yang di Zuma. bawah. Saya menghargai Bapak Maston. Lanjut Pak. Justru Bapak lebih Oke? berhak bicara Jadi daripada saya mau Pak Zuma sampaikan ini. salam damailah di hati kita. Jangan ada menebar kebencian. Siap. Apapun yang terjadi tetaplah imanilah keyakinanmu. Oke? Mantap Pak Mas Don. Oke, Semangat, baik. sehat selalu. Shalom. Dadah. Salam. Oke, Zuma, saya punya waktu cuma 5 menit dari sekarang. Silakan, buruan, saya ada urusan. Waduh, 5 menit. Yaudah, Bukan nanti senang aja. mau masuk ruang Rifa nih. Baru dapat masuk. Saya cepat lah, orang singkat, Pak. Kristian. Saya Orang Kristian nak tanya, dengar cakap saya ni Saya ni hampir setiap hari lah buka live. Awak bisa masuk di koma saya pun, tak masalah. Susah nak masuk. Nanti saya tengok awak lah. Saya follow awak lah. Nanti awak spesial lah. Ha? Saya follow Eh? Rifa ya. Boleh, Saya nak boleh, belajar boleh, Islam, boleh. bukan nak belajar Tak Kristian. apalah. Tak masalah. Awak follow Okey, I. terima kasih. You punya Saya akun follow. privat lah. I tak bisa follow you. Macam mana I nak follow you? Muka berak. Aku dah Betul follow dah awak ni. Macam mana I nak follow you? Akun you private. Macam mana ni? Mak. Macam mana ni? Tak patut awak ni. Melek tadi tu. Kawan-kawan, apa lagi? Tak, tadi tersekat. Saya nak kasih awak tempat spesial. Awak just give me question. The only give me question. I answer your question, but not right now because I want to go. Ya, okay? Nanti awak bertanya saja dengan I. Okay? Tapi nanti, janganlah sekarang. I lagi ada kerja ni. Baik. Baik. Yelah. Okay? You follow I, nanti I live, you naik tempat I. Nanti you tanya sesaja. Tapi kalau you menghujat, I turunkan. Okay? Tak, saya tak menghujat. Mantap lah. Saya dah Macam follow mana? tu. You follow I, nanti I live, pasti you dapat notifikasi. You nak masuk, I tunggu you nanti. Okay? Okey. Okay, you turun. Graceman, kalau awak nak naik juga, mana Graceman? Dah cabut. Ni Al ni naik ni. Saya nak pergi ni, saya nak berangkat ni. Nanti telat kakak saya kerja ni. Okay. Kawan-kawan, apapun yang terjadi, kita ini wajib bersikap adil. Kalau saudara Kristian kita adalah saudara Kristian yang humble. Dan memang mereka itu wajar lah kalau mereka sedikit agak marah dengan apa yang kita ucapkan. Karena ini bicara perkara iman. Tak mudah. Ya, jadi kawan-kawan tolong hargai mereka. Kalau kita tak mampu berlaku adil kepada mereka, bisa jadi kita lah yang membuat agama kita dihina dan direndahkan mereka. Maka dakwah itu bukan cuma dengan ilmu pengetahuan by knowledge, but with your attitude. Tunjukkan keadilan kita kepada mereka. Kenapa? Bahkan Allah katakan dalam Al-Quran kepada Rasulullah SAW, seandainya kau bersifat keras, tentulah mereka akan pergi meninggalkanmu. Artinya apa nih? Kalau kita nak dakwah, kita janganlah buat mikir diorang macam gusar sangat. Tapi memang korang akan tengok saya sangat gusar, sangat beringas. Saya akan keluar tanduk I. Dengan you akan tengok taring I keluar. Tapi kalau I menghadapi serigala. Kalau serigala yang I jumpa, I akan cabut itu dia punya lidah. Kalau itu I jumpa dengan domba-domba tersesat, I tak boleh macam ibu-ibu garang. Tak boleh sangat. I harus sangat-sangat luar biasa lembut dengan mikir diorang. Okay? Betul lah macam mana Baik teman-teman yang di YouTube, I close because I have work right now. I busy sangat lah kan. Biasalah wanita karir macam I ni kan. Kalau tak busy, buat busy sendiri ya kan. I nak keluar dulu. Assalamualaikum. Naikkan saya. Teluklah Mac. Nanti awak ngikut saya. Follow I dulu. Kalau you nak masuk dalam komal I nak cuba untuk murtadkan saya, awak naik nanti. Jangan sekarang. I ada kerja. You tak penting sangat ya. Okay Pak Anak Rimba, Pak Budak Angon, kita close ya. Okey, Mbak. Oh ni. Nanti kita live lagi nanti insyaAllah.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Tunggu. Doa kafaratul majlis dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom semua masuk, nanti non muslim untuk just give me question. I answer your question if I do. If I mampu. Macam tu lah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi yang beragama Kristen. Ada Oten, Bang. Oh, nggak ada ya? Itu adalah Tuhan satu-satunya pencipta alam semesta, yang menciptakan orang Kristen, menciptakan orang Buddha, menciptakan orang Hindu, menciptakan ateis. Jadi ketika mereka mendudukkan nama Allah pada tempat yang sebenarnya, tak ada masalah. Misalnya nih, Kristen mengatakan Allah satu-satunya Tuhan dan Yesus adalah utusan Allah, tidak ada masalah. Itu sudah benar itu. Tapi ketika Anda baca Markus 1 nomor 1, di situ dikatakan dan Yesus ini adalah anak Allah, itu nyakitin hati kami, Bang. Berarti orang Kristen menggunakan kata Allah bukan pada tempatnya. Sudah menyalahi kaidah, sudah menyalahi aturan main. Bolak-balik saudara Kristen itu. Dia mengatakan apa? Tiada Allah selain Tuhan. Kan kebalik. Harusnya tiada Tuhan selain Allah. Itu baru betul. Sekiranya orang Kristen mendudukkan kata Allah itu pada tempat yang sesungguhnya, kita orang Kristen tidak keberatan. Karena orang Quraisy pun, orang jahiliyah pun menggunakan kata Allah, tapi pada kaidah yang sebenarnya. Masalahnya saudara-saudaraku Kristen menggunakan kata Allah itu bukan pada tempat yang sesungguhnya. Orang akan menggunakan kata Allah, yes, karena memang pada tempatnya. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau di Kristen tiada Allah selain Tuhan. Iya. Baik. Jadi masing-masing kita mengklaim itu, Bang. Masing-masing kita itu mengklaim bahwa perkembangan agama di Indonesia itu menurut Islam adalah Islam, menurut Kristen adalah Kristen. Tapi adalah hal yang sangat mustahil kalau perkembangan Kristen itu pesat dibandingkan agama Islam. Ibarat kata kalau dulu Kristen itu berlari seperti kencangnya naik sepeda, Islamnya itu seperti naik motor, Bang. Kalau hari ini perkembangan Kristen seperti orang naik motor, Islam saat ini perkembangannya seperti naik pesawat. Kalau besok hari ada yang mengklaim perkembangan Kristen kencangnya seperti pesawat, maka perkembangan Islam itu seperti kilat. Itu fakta. Jadi kita masing-masing bisa mengklaim. Mungkin yang Anda maksud itu adanya tenaga asing yang masuk ke Indonesia, seperti dari Cina, kemudian mereka dipilih dua agama, harus memilih dari salah satunya, maka mereka memilih Kristen daripada Islam. Mungkin itu faktornya. Tapi angka kelahiran umat Islam, na'udzubillah, subhanallah maksud saya, luar biasa itu. Jadi setiap tahun, jangan setiap tahun, setiap hari bayi Islam itu lahir di Nusantara ini sangat luar biasa. 17 tahun ke depan sudah punya KTP. Bayangkan itu. Jadi kalau saudara mengatakan perkembangannya Kristen itu pesat, saya rasa itu hanya di meja Anda. Karena fakta di lapangan, perkembangan umat Islam itu di Indonesia itu sangat pesat, luar biasa. Belum lagi mu'alaf, ya saya sendiri membidangi beberapa jabatan di beberapa yayasan yang bergerak di bidang mu'alaf. Itu angka mu'alaf setiap bulannya itu sangat luar signifikan yang kami syahadatkan. Dan kami sejak bertahun di TikTok ini belum pernah kami melihat ada orang murtad di umat Islam dimurtadkan. Kalau kami hampir tiap malam ada yang kami syahadatkan. Nah, sedikit saya ingin menyatakan data yang ada di MMCI yang berasal dari Data Indonesia ID yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri. Di angka tahun 2022 ya, penduduk Islam di Nusantara itu tembus
juta 699 sekian. Jadi 241 juta sekian penduduk Indonesia itu beragama Islam. Sedangkan Kristen itu hanya 20 jutaan. Dan Katolik 8.500.000, Hindu 4 jutaan, Buddha 2 jutaan, yang lain-lainnya itu ya kurang lebih 200.000. Artinya bahwasanya kalau perkembangan dilihat dari statistik tahun 2020 sampai 2022 itu jumlahnya Masya Allah luar biasa. Ini setara dengan angka 87,2 dari populasi rakyat Indonesia yang ada di Indonesia ini yang beragama Islam. Jadi menurut populasi dari Kementerian Dalam Negeri di Indonesia ini sekarang penduduknya itu sekitar 273 juta jiwa. 241 jiwa itu beragama Islam. Insya Allah kalau masih Islam yang mayoritas, negara kita akan tetap kuat, negara kita akan tetap solid, negara kita akan sejahtera senantiasa. Aman dari perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh agama Islam, agama Kristen, dan agama yang lain. Baru-baru ini Alhamdulillah saya menginformasikan juga terkait dengan itu. Si Hotman Paris baru-baru membuka gedung maksiat di kota Makassar ini. Alhamdulillah ya, Persatuan Umat Islam kemudian membatalkan gedung mewah buatan Hotman Paris itu untuk diresmikan atau dibuka oleh pemerintah. Coba kita lihat apa yang dikatakan, mari kita berdansa sampai akhir zaman. Ajakan untuk melakukan kemaksiatan. Tapi kalau seorang tokoh Islam, itu tidak akan mungkin kemudian dengan gagahnya membuat satu tempat maksiat ya di tengah-tengah mayoritas Kristen. Kalau pun itu terjadi, misalnya bar atau M-Club dibuat oleh tokoh umat Islam, misalnya yang dibuat di mayoritas lingkungan orang Kristen, maka orang Kristen akan menyambutnya dengan baik. Bahkan pelaku-pelakunya di dalam itu pasti mereka-mereka juga. Tapi kalau di tempat mayoritas Islam dibuatkan tempat maksiat seperti itu, umat Islam pasti meronta, nggak mau. Nggak mau negara kita ini hancur dengan generasi-generasi botol, nggak mau. Jadi mohon maaf Saudara Hotman Paris, Anda salah tempat. Harusnya Anda membuatnya di basis-basis Kristen. Jangan di kota Makassar. Salah tempat Anda. Alhamdulillah teman-teman dari Aliansi Pergerakan Islam Indonesia berhasil kemudian untuk menutup tempat itu. Terima kasih ya teman-teman, itu sekedar informasi. Silakan. Nah, dalam sebuah rumah tangga, orang tua itu yang melahirkan kita pasti sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Ani, teman-teman sekalian ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Titisan? Syukur alhamdulillah sehat semua ya. Saudara semua. Iya, saudara-saudari terkasih. Iya. Bang Hera, selamat pagi Bang Hera. Halo Bang Bintang, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, buat teman-teman yang ada di bawah yang telah bergabung, saya ucapkan banyak terima kasih. Mohon kiranya dibantu share dan dibagikan. Minimal kita cukupkan di awal ya, tap-tap layarnya itu ada 10 kalah lebih. Bang TGK, selamat pagi Bang. Juga assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Herakulius, selamat pagi Bang. Kamu percaya juga? Iya, Tuhan menurut mereka. Ya memang ya, Tuhan. kamu percaya nggak? Kamu bener nggak? Menurut kamu bener nggak itu? Menurut kamu ya, nih? Ya menurut saya benar menurut mereka. Ya itulah karena Ya, kamu sama kita dengan harus pagan. menghargai. Tapi kalau kami nggak sama.
Kami menolak Kita harus pagan itu. menghargai pendapat orang. Oh, kalau menghargai sesuatu yang benar, oke lah. Kalau menghargai yang salah, Ya salah kan itu menurut kita itu relatif. Bang Ebi, baik belum tentu benar. Iya makanya. Baik jangan menurut kita keyakinanmu, menghakimi orang tapi yang tidak salah, kita benar. Nggak bisa begitu, brother. Oke, saya tanya. Ya. Ketika ada seorang pemerkosa, menurut dia baik. Terus menurut kamu benar pemerkosa itu? Kan menurut dia Iya kan? baik. Mana ada. Dia pun tahu itu mana ada? salah, brother. Itu Ya sudah, berarti salah. Yang ku nggak tanya ada, nggak ada salah. yang mengaku itu benar. Ditanya dia sendiri pun bahkan dia itu tahu dia itu salah. Jadi benar dan salah tuh harus imbang. Ya, bentar. Bang Ebi, Ya. ini Ustadz saya Bang. Saya tahu abang itu sopan. Open cam lah, diskusi sama Ustadz saya itu. Abang bertanya-tanya sajalah, begitu enak kok. Iya, Ya. nggak masalah. Iya. Iya. Ya, silakan open cam Bang. Bisa taruh kapan? Iya. Ah, siap. Nanti abang bertanya-tanya sama Ustadz saya ya. Ini kesempatan Bang. Ustadznya jam terbang tinggi. Saya tahu abang Ebi ini mau belajar kok. Cuma kan Ya semua agak-agak belajar, cuman agak-agak aja yang iya. kadang berlebihan merasa udah paling benar Betul, mengajari Bang. gitu. Padahal kita semua itu masih belajar semua. Kita itu manusia, akal itu Iya. masih terbatas. Jangan sampai kita Iya. menghakimi orang lain salah, kita yang benar. Ya, Oke, tapi kalau yang tapi- paling benar memang cuman Islam, Bang. itu kan Iya, betul itu. Kan Bang Ebi, semua itu salah benar itu kan harus masuk secara logika dan ada aturan-aturan nggak main. bisa, itu akal kita, logika kita itu nggak mampu mencari tahu bagaimana soal Tuhan. Kalau itu. akal dan logika itu nggak mampu, ngapain dikasih akal? Ya begini, Tuhan Apa menciptakan fungsinya akal? Fungsinya akal itu apa, Pak? Nggak, saya tanya, fungsinya akal itu untuk apa? Ya, Kalau dia nggak bisa membedakan mana baik dan benar itu. Iya, Ustadz. Iya. Terus? Ya, Tapi sekarang kita- kalau seumpama Tuhan itu ada, Tuhan itu harus bersifat dia mutlak ada. Ah, definisi daripada ada itu apa? Bisa dirasakan. Karena Tuhan nggak ciptakan mata doang yang harus terlihat bentuk segala macam, ada bunyi nggak ada bentuknya, tapi ada suara, ada wangi nggak ada bunyinya, nggak ada suara, lisan ini mulut ini ada rasa, dia nggak ada wangi, nggak ada bunyi, tapi ada rasa, nggak ada bentuk. Terus nggak lama ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, itu untuk akal budi, dia diilmui namanya, untuk bisa diketahui bahwa hari itu ada, tapi dia tidak ada bentuk, tidak ada suara, tidak ada rasa, tidak ada wangi, tapi bisa diketahui dengan cara diilmui namanya. Nah, Tuhan itu bisa diketahui dengan cara diilmiahkan. Lah saya nggak habis pikir ketika ada Tuhan kok lapar, Tuhan kok haus, Tuhan kok tidur, Tuhan kok mati, nggak masuk secara logika, gitu loh. Lanjut teman-teman, aku izin mau ke Bandung, Bang Ebi, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain waktu dan teman-teman Oke. sukses selalu. Dan saya nggak pernah memaksa Oke, orang, siap, Ustaz. kita cuma Siap. menyampaikan kebenaran. Assalamualaikum semuanya teman-teman. Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Ustadz, makasih Ustadz. Oke, siap Bang Ebi. Ya, kita lanjut Bang Ebi ya. Luar biasa, silakan. Bentar Bang Ebi. Ya, ada yang masih monitor, silakan. Ada di bawah ITG. Bentar ITG ya. Pak Haji. Oh, lanjut. Teman-teman dibantu tap-tap layar dulu teman-teman. Soalnya berat ini apa nih HP nih. Dibantu dulu tap-tap layar teman-teman. Ya orang Apalagi tadi ustadznya bagus, kalau nyampaikan bagus. Ada lagi yang mau disampaikan kira-kira? Bang PST loading apa namanya itu ya? Loadingnya. Emang bagus Bang. Kalau
nama saya loading ini karena saya selalu diskusi sama ITG loading terus. Makanya saya namakan nama saya loading, Bang. Silakan ITG. Ya, selamat pagi semua. Allah atau Tuhan itu kan maha kuasa, betul tidak? Setuju tidak? Nah, gimana tuh Bang? Dia bilang Tuhan maha kuasa. Silakan Bang. Bang Ebi, Nah, silakan. saya tanya kalian dulu. Kalian setuju tidak Allah itu maha kuasa? Silakan. Kalau Bang Ebi ini tidak percaya Tuhan, tidak ada Tuhan di Bibel. Jangan Enggak, kamu sembarang saya situ tanya- ini Kristen jujur lagi. Kau ini tidak jujur. Saya tanya kalian yang di rumah. Percaya Allah itu maha kuasa? Kenapa? Percaya Allah maha kuasa tidak? Open cam dulu. Kita berbicara itu open cam. Ini saya open cam nih. Open cam dulu. Yang lain nggak open cam. Iya, ini saya open cam nih. Nah. Kayak baru sekali dua kali aja saya naik roommu. Iya, silakan. Kenapa kau mau tanya apa ITG? Allahmu maha kuasa tidak, Loading? Ya maha kuasa lah ITG. Ya, sama Allahku pun maha kuasa juga. Cuma satu pertanyaan Kenapa? saya. Sama Allahku juga, Apa itu? aku percaya Allahku maha kuasa juga. Cuma satu pertanyaan saja untukmu. Kalau Allahmu itu maha kuasa, kalau Allahmu itu maha kuasa, tunjukkan satu mujizat yang dia lakukan. Allah kok mujizat? Justru Allah itu pemilik mujizat tunggu. Masa Allah mujizat? Sabar dulu ya. Waktu Bani Israel itu dipimpin oleh Musa, Allah menunjukkan mujizat-mujizatnya lewat nabinya Musa. Ya, belah laut ya dan segala macamnya itu. Ya itu udah tahu. Sekarang aku minta kamu tunjukkan di mana mujizat yang dilakukan oleh Allahmu kepada baginda Muhammad. Ya, tunjukkan kuasa mujizat Allah itu lewat baginda Muhammad. Dia sebagai nabi bagi umatmu, umat muslim. Tunjukkan satu mujizat yang dilakukan. Ya mujizat. Tunjukkan satu saja. Kasih tunjuk satu. Allah itu pemilik, dengar dulu. Allah itu pemilik mujizat. Anak kecil tahu. Bukan dia yang berbuat mujizat. Kita minta Ya sudah kalau buktikan tahu. contoh. Buktinya mana? Dia mujizat. Dia melakukan mujizatnya. Kalau memang dia maha Nah, kuasa. oke sabar. Halo Bang Kucang. Bang Kucang, monitor. Nggak bisa Bunda jawab. Maria Syahbu. Nggak akan pernah ada bisa menjawab. Silakan. Oke, sudah. Silakan Bang Kucang. Ada makanan enak tuh. Sudah. Sibuk enggak? Oke. Ya. Oh, Bang Kucang ya. Itu. Enggak. Saya baru Nggak ada yang bisa selesai jawab, makan, saya Bang. yakin. Oke, santai Nggak ya. ada. Kita diskusi ini saja. Aduh, kok belum saya apa-apa bilang tidak bisa jawab. Iya, mana? Buktinya? Tahu tidak mujizat? Sabar, ITG. Masih ngomong Lalu lah. tanya lagi tahu Sabar. tidak mujizat. Sekarang saya tanya apa mujizat yang dilakukan? Aduh, iya. Iya, Mana sabar si abang dulu. nih? Kau bilang nggak bisa jawab. Dan... Musa jelas belah laut. Nah, Ya gimana mau jawab ini orang nih ya Allah ya Rabbi. muter. Pertama begini ya. Ini aduh putus-putus jaringanku ya Bang. Karena merah kayaknya itu. Banyak muter. Mudah-mudahan bisa didengar dia. Gantian ya. Perhatikan ya. Bisa dengar. Namanya mukjizat itu adalah keluar dari kebiasaan manusia pada Takiyah, jangan biasanya toh. takiyah sama saya. Jangan takiyah sama Yang saya. sangat luar biasa begitu. Khariqul ada. Sabar dulu. Ini gimana sih kau ini? Aduh ya Allah. Antum jangan Sabar takiyah. ya bro. Saya minta jawabannya. Kalau begitu jangan Ya, kau ITG. tanya. Kalau tidak Sabar bisa dulu. kasih kesempatan saya untuk ngomong. Iya, Langsung begitu. Jawab Sabar saja. ITG. Kalau memang ada mujizat ada, tunjukkan. Kalau tidak ada, bilang tidak ada. Jangan takiyah. Iya ada, sabar. Allah itu memberikan mukjizat bukan yang Mana? bermukjizat gitu. Contohnya. Sabar dulu sudah. Sebentar dulu bang. Ini ya lah. Tenoten itu bertanya tapi tidak dikasih kesempatan kita menjawab itu. Ini sehat tidak ini? Dia tidak sehat. Bang Wajar Kucang ya. sama Bang Ebi saja. Sama Bang Ebi saja. Bang Ebi dia sehat. Dibawa dulu kau Ya, ITG. oke lah, Bang Ibi aja lah. Enggak ini loh. Masa dia bertanya tidak kasih kesempatan kita menjawab gitu loh. Kan apa namanya itu? Iya, kalau sama Bang ITG bagus. Coba Dia lah. bertanya, dia tunggu jawaban dari kita. Silakan Ya. Bang Ebi. Iya betul. Ya silakan Bang Ibi mau bertanya atau mau ditanya nih? Ya betul juga yang ditanyakan abang tadi. Hah? Mujizat Allah Subhanahu Wa Taala itu apa coba? Oke. Untuk memanjang Yang itu. pertama perhatikan ya.
Allah itu tidak bermukjizat, melainkan memberikan mukjizat. Beda. Di dalam kitabmu itu Paulus yang memberikan mukjizat, gitu loh. Di atas Tuhan-Tuhan yang lain. Oleh karena Paulus, Allah mengadakan mukjizat yang luar biasa. Jadi bedakan, di dalam kitabmu itu Tuhan yang sebenarnya yang paling tinggi kedudukannya Paulus, karena yang memberikan mukjizat kepada Tuhan-Tuhan yang lain. Begitu Bang. Jadi Allah itulah yang memberikan mukjizat. Tadi sudah dijelaskan, dia sendiri menjawab sebenarnya. Begini Bang Ketika Kucang. Allah menolong Nabi Musa alaihissalam untuk menyelamatkan dari kejaran Fir'aun, memukulkan tongkatnya ke lautan itu sehingga dia bisa menyeberang. Itu adalah mukjizat. Bukan Tuhannya yang bermukjizat, tetapi Allah memberikan mukjizat untuk melewati itu. Makanya keluar dari kebiasaan manusia yang tidak bisa dipikirkan dan tidak bisa oleh akal, maka itu namanya mukjizat. Begini Bang Kucang, begini. Makanya kalau bertanya apa mukjizatnya Rasulullah yang diberikan oleh Allah, ya paling sederhana kita lihat sekarang ini ya. Paling yang sederhana kita pegang mukjizatnya sampai sekarang kita rasakan, kita lihat, kita baca Al-Qur'anil Karim. Nabi Isa alaihissalam bermukjizat sekarang tidak bisa dibuktikan. Yesus bermukjizat menghidupkan orang matinya sampai sekarang tidak ada. Bohong namanya kalau begitu. Kalau Anda mau mengukur mukjizat itu harus dibuktikan sekarang. Satu-satunya mukjizat yang bisa kita rasakan dan bisa kita dengar adalah dengan melihat Al-Qur'anil Karim, membacanya itu berapa juz? 30 juz. Coba ya. Anak kecil bisa menghafal. Kitabnya Oten, kitabnya Abang ya. Abang ini kan Kristen kan ya? Kristen Ya. kan Mr. Loding, saya belum tanya. Kejawen. Iya Kristen. Dia Kristen. Oh ya, Dia Kristen. Oke ya. Agak bengkok sekali dia Bang Adakah Kucang. satu orang di dunia ini yang bisa menghafal 1 lembar saja? Saya bilang 1 lembar. 1 lembar kitabnya Abang. Yo banyak brother, banyak. Orang Oke, saya tanya. Ya, 1 lembar loh. Karena begini Bang Mr. Loding ya. Kalau lah satu lembar ya. Kalau keluarannya yang 2025 ini, 2023 kemarin, yang terbaru lah. Yang terbaru itu ada perubahan yang sangat signifikan. Tiap diganti berubahlah kitabnya Abang. 100% saya tidak yakin 1 lembar aja itu yang bisa menghafal kitabnya. Kucang. Yang berubah itu terjemahannya brother. Bahasa Ibrani itu dari abad sebelum Masehi sudah ada, itu nggak pernah Kitab berubah. Ibraninya saja Bang berubah, ditambah, dikurangi. Janganlah pula. Kapan ditambahi, kapan dikurangi? Itu tuh. Coba Abang ini kitabnya bahasa Ibrani atau bahasa Yunani? Kitabnya Abang. Iya, dua-duanya ada. Saya punya Ya. bahasa Ibrani sama bahasa Yunani. Iya. Itu berubah. Oke. Kutanya sama Abang. Yesus berbahasa apa tuh? 3 bahasa Tuhan Yesus berbahasa. Sama dengan orang. 3 bahasa. Ya. Jelas. Mengajar pakai bahasa apa? Mengajar kalau di sinagog itu pakai bahasa Ibrani. Kalau di Ibrani. kampung- Kenapa kita mau berbahasa Yunani? Dari mana nyambungnya tuh? Yunani di zaman itu, di abad pertama itu Israel itu dikuasai oleh Romawi yang menggunakan bahasa Yunani. Bahasa Oke. internasional Di- saat itu bahasa Yunani. Oke, bahasa internasional atau nasional? Internasional, kan Romawi datang menjajah. Oke, kita lihat jawab ya. Ya. Di Indonesia dijajah 350 tahun lebih. Coba perhatikan. Adakah bahasa Belanda menjadi karangan alim ulama atau cedik panggai yang mengarang kitab atau tulisan berbahasa Belanda? Belanda kan nggak bawa kitab, brother. Beda Ini konsep. kecil kali suaranya. Saya hampir tidak dengar Bang Loding. Gimana nih? Kasih keras suara Bang Ebi. Semangat. Dibantu tap-tap layar teman-teman. Semangat. HP ku kayaknya ya. Tunggu dulu. Iya, bisa jadi. Coba. Oke, silakan Bang. Adakah orang Indonesia yang notabene-nya mengajar bahasa Indonesia karena bahasa internasional ada bahasa Inggris, pakai berbahasa Inggris? Kalau dia mengajar tiap hari kepada orang-orang yang berbahasa Indonesia yang tidak mengerti bahasa Inggris, pernahkah orang yang mengarang untuk orang Indonesia itu adalah mengajarkan kepada anak-anak Indonesia berbahasa Inggris? Gue jawab. Gini saya kasih barang contohnya. Jangan gini, jawab dulu.
Ini dulu analoginya dulu, biar jawab. Anda mengerti, biar Anda mengerti. Boleh saya ngomongkan? Jangan dulu, jangan mengerti. Saya jawab Iya, dulu biar nih. saya Pernah kasih tidak di contoh, Indonesia? Biar Bapak mengerti. Bisa aku kasih Ya, contoh? silakan. Silakan. Di Samosir itu ada nama kampung, namanya Tuk-Tuk. Tuk-Tuk itu dipergunakan 3 bahasa di sana. Karena sesama daerah itu menggunakan bahasa Batak, untuk nasionalnya bahasa Indonesia. Terus di sekitarnya itu semua orang bule menggunakan bahasa Inggris. 3 bahasa dipergunakan di situ, sama dengan kampungnya Tuhan Yesus di Bethlehem zaman dulu itu. Di kampungnya dia menggunakan bahasa Aramaik, di negaranya dia menggunakan bahasa Ibrani. Sesama orang luar sama orang Romawi itu yang menggunakan bahasa Yunani, makanya diterjemahkan bahasa Ibrani sama bahasa Yunani. Ngerti Bang, kira-kira? aku tanya sama abang. Ya. Iya, ngerti. Pernahkah bahasa yang tidak menjadi bahasa resmi, kalau notabene-nya di abang tuh bahasa, misalnya bahasa Batak, Ya. orang yang mengajari ke bahasa Batak terus tulisannya bukanlah bahasa Batak, ya kan? Ya. Allah dapat menjajah dari Inggris, nyambung tidak? Tiap harinya mengambil orang, tidak semua orang yang terpelajar mengerti bahasa Inggris. Iya, di sini kalau di tempatnya ya begitu. Nah, Itu dibuat enggak bahasa, gini Bang. bahasa Yunani supaya Makanya gini. semua umat di dunia secara bahasa internasional mengerti. Karena kebenaran itu dibagi untuk seluruh bangsa, seluruh dunia. Siapa yang karang itu? Dari mana? Sekapan Yesus itu berbahasa Yunani? Apakah bahasa Yunani bahasa Yesus waktu dipakai untuk mengajar? Ya, Yesus itu kalau ngomong sama orang Romawi pakai bahasa Yunani. Orang Yunani. Di mana bahasa buktinya? Itu bukan bahasa gini Bang. Sedangkan abang ini tidak bisa membuktikan bahasa. Ya nih ya, logikanya sederhananya begini. Abang kan membawakan suatu analogi bahwa di Batak ada 3 bahasa. Kalau notabene-nya orang Batak itu berpakai bahasa Batak, tidak mungkinlah bahasa Inggris yang dipakai. Itu Kalau di Tuk-Tuk tiap digunakan hari itu, brother. sabar Di Bang. Tuk-Tuk sama Karangan. Ya bukan berarti jadi pengajaran tiap harinya orang di sana menggunakan misalnya bahasa Indonesia. Karena kita lingkupnya bukan satu daerah ya sekarang, itu bahasa Indonesia lah. Satu Indonesia ini, bahasa Indonesia ini nyambung tidak hari-harinya bahasa Indonesia. Orang yang sekolah yang mendengarkan orang Indonesia, apalagi orang yang tua-tua yang tidak tahu berbahasa Inggris, mengajar pakai nanti tulisannya berbahasa Inggris. Diceritakan dari orang Inggris. Namanya berbahasa Inggris. Kan di sini misalnya namanya yang mengarang itu adalah Tukiman, mohon maaf ya, saya Tukiman. Langsung ke bahasa Inggris menjadi misalnya Mr. John siapa gitu loh. Ini nyambung tidak? Dan karangannya pun yang menceritakan nama-nama sudah lain, tidak sesuai dengan nama yang notabene-nya Tukiman yang kulturnya di bahasa Indonesia. Dan bahasanya pun bahasa yang tidak digunakan oleh Yesus sehari-hari atau Tukiman sehari-hari. Itu jangan Bapak. Gimana? Tuhan Yesus itu Di mana? Di mana buktinya? Yunani. Di mana buktinya? Yeah. Di mana buktinya? Silakan aja buka sejarah abad pertama itu Israel dijajah siapa? Kaisar siapa? Kan kaisar yang berkuasa di zaman itu. Di Indonesia Bang, di Indonesia 350 tahun Bang dijajah sama Belanda Bang. Nggak pernah Belanda itu menggunakan bahasa resmi untuk menggunakan bahasa Belanda. Ya beda, jangan samakan Indonesia dengan Israel. Oh, apa bedanya sama penjajahan kau bilang? Jauh bedanya, jauh. Di mana jauhnya? Penjajahan itu kalau memaksakan bahasa Yunani adalah pada waktu itu sama halnya Belanda itu harus pakai bahasa Belanda gitu loh. Di zaman itu kan gini brother, bahasa Yunani kan bahasa internasional. Dengan diterjemahkannya ke bahasa Yunani, itu alibi aja Bang. Begini. Alibi aja itu untuk mengalihkan suatu isu. Coba gini aja lah. Abang ini balik pada tema, siapa Tuhan menurut Yesus? Iya, menurut Yesus ya tanya Tuhan Yesus. Kalau menurut saya baru tanyakan ke saya. Pertanyaannya salah. Ya, menurut kamu yang tertulis dalam kitabmu siapa? Ya, kalau Tuhan pakai bahasa Indonesia ya nanya. Soalnya ya iyalah masa bahasa. Definisi Tuhan kalau di kami Kristen beda-beda, brother. Tuhan itu penguasa. Bisa jadi Prabowo juga Tuhan.
Di mana bahasa Indonesia bang menggunakan Tuhan itu disematkan kepada manusia? Di mana? Makanya jangan asbun lah, kita itu hidup di Indonesia menggunakan bahasa Indonesia yang baik gitu loh. Itu kan kita bukan merujuk kepada KBBI. Itu kan bahasa Indonesia yang benar yang baik. Iya. Pak lagi gini ya. Kan artinya penguasa kepada pencipta langit dan bumi itu disematkannya, yang disembah, dipuja dan kan begitu. Gimana sih bang? Tuhan diperuntukkan kepada manusia yang punya kekuasaan. Kalau Tuhan itu penguasa alam semesta, disematkan kepada sesembahan. Oh jadi iya, sesembahan. Tidak sesuai. Bagus itu pertanyaannya. Sesembahan kalian siapa gitu? Baru saya bisa. Oke, ya. Kalau abang mau menggunakan kata sembahan, siapa sesembahan menurut Yesus dan siapa sesembahan menurut Kristen yang diyakini abang? Silakan. Ya berdasarkan apa yang ada, ya sesembahan kami ya Yod-Heh-Vavhe. Bukan Yesus. Yesus juga. Iya. Gimana nih? Karena kan ini ada dua berarti. Kenapa ketawa? Enggak, ada dua berarti, ada Yod-Heh-Vavhe dan ada Yesus. Tuhan orang Israel kok dibawa-bawa ya. Tidak apa-apa, diambil saja, tidak masalah. Kita terserah dia lah. Saya kan Yod-Heh-Vavhe itu apa orang? Yod-Heh-Vavhe itu orang gitu. Bukan orang. Siapa bilang itu orang? Yesus orang bukan? Yesus orang ya. Nah, dua lah, ngapain bukan dulu? Yod-Heh-Vavhe yang bukan orang. Allah kami kan maha kuasa, Yesus bisa berubah jadi orang. Allah kami itu maha kuasa, bukan Allah menurut Muslim, nggak. Karena tidak nyebut Allah tadi, Yod-Heh-Vavhe gimana sih? Jadi manusia. Jadi berubah lagi lah menjadi Allah ya, oke sudah. Ya, ini kan Yod-Heh-Vavhe ini Allah ya? Iya. Kan yang abang sematkan kepada Allah. Oke, sebentar ya. Iya. Sebentar dulu, sabar. Yod-Heh-Vavhe Tuhannya abang. Itu bukan orang, kata abang sendiri lu, bukan saya ngomong, bukan orang. Ya bukan orang. Ya. Yesus orang. Ya. Ada dua lah, ada bukan orang, ada orang gitu loh sederhananya. Ya, paham tidak? Yod-Heh-Vavhe itu maha kuasa, bisa berubah jadi orang. Ada dua Tuhan, berbeda antara orang dan bukan orang. Nggak, saya sederhanakan saja. Ada Tuhan bukan orang, ada manusia, Yesus yang kutuhankan, begitulah. Iya. Betul kan? Iya. Nah, ada dua. Oke, tidak masalah. Jadi dua Tuhan yang bukan orang dan orang ini bernama Yesus. Kan ini menurut abang ya, ada dua. Terus menurut Yesus siapa? Ya menurut Tuhan Yesus ya Yod-Heh-Vavhe. Yod-Heh-Vavhe. Kenapa? Berarti Tuhannya Yesus Yod-Heh-Vavhe atau Bapa atau Allah tadi ya yang kau bilang ya. Iya, ya. Berarti abang ini menuhankan yang salah, bikin dua. Siapa yang ngajari bahwa Yesus itu Tuhan? Bapak siapa menghakimi saya salah? Kan Tuhan ini Yesus itu reinkarnasi dari Yod-Heh-Vavhe tadi. Sebentar dulu bahasanya saya. Sebentar dulu. Nanti abang gampang tanggapi. Ada yang bukan Tuhan, namanya Yod-Heh-Vavhe, menurut abang Yesus menuhankan dia. Itu ya Tuhan menurut Yesus. Tetapi abang menuhankan dua. Pertama bukan orang, Yod-Heh-Vavhe. Yang kedua orang yang bernama Yesus. Bukan cuma dua, Bapak jangan klaim. Bukan berapa dong? Enggak. Dia lain lagi. Ini dua ditambahi kurang ini. Izin, saya hanya tanya yang dua. Bang Kujang, ada burung merpati satu lagi Tuhannya. Saya jangan ke sana dulu. Yang dua ini saja sudah ribet, apalagi mau ditambah gitu loh. Dua ini selesaikan dulu. Kita masih dua ini sudah ribet gini, gimana mau tambah lagi? Jangan dulu tambah ya. Bukan yang ribet. Kita dua sudah selesaikan. Bukan yang ribet, brother. Otak-otakan manusia itu tidak mampu memahami Allah siapa. Masa otak saya yang tidak mampu? Coba tanya-tanya sama teman-teman ya. Yesus menurut abang sendiri ya, Bang Ebi tadi ya. Yesus itu menuhankan Yod-Heh-Vavhe bukan orang katanya. Ya kan? Menurut Ebi ada dua, ada bukan orang Yod-Heh-Vavhe Tuhannya, ada Yesus. Iya ini yang bicarakan hanya dua dulu, jangan tambah lagi satu. Protes Ebinya Bang Kujang. Protes. Dia nggak mau, dia nanti. Dia mau tambah burung merpati, Bang.
Dia maunya 3 dia. Dia tambah burung merpati Tambah 3 satu, siapa? Bang. Iya. Kita tanya ya, kita tanya. Mau ditambah yang mana gitu? Bukan hanya 3. Bukan hanya 2. Iya. Ya, siapa lagi? Iya, di zaman Nabi Musa itu dikasih tahu namanya Tuhan itu saya adalah saya namanya. Masa saya adalah saya nama? Kan Nabi Musa itu Saya namanya. adalah nama saya. Ya makanya begini, brother. Begini, brother. Ego saya ngomong eme, dulu? kan itu Saya ya? ngomong dulu biar Ya, ngerti. ego eme. Saya ngomong dulu, Ya, satu ngomong, jangan sama-sama ngomong. Aduh, gimana ini tambah ribet lagi. Begini, brother. Tuhan itu di luar jangkauan akal kita untuk memikirkannya. Dia memang tunggal, tapi dalam ketunggalannya itu dia jamak. Dia bisa berada dimanapun, ada di Indonesia, ada di Pulau Jawa, ada di Amerika sekaligus, ada sekaligus di Arab Saudi bisa jadi. Karena Tuhan itu kan maha kuasa. Di mana ambil definisi dalam ketunggalannya jamak? Namanya tunggal ya satu. Satu itu tidak terbagi, satu-satunya dia. Bukan lo jamak itu beda. Itu banyak tersusun. Kalau mau kata jamak berarti eka. Bahasa Indonesia lah, bro. Jadi dalam ketunggalannya, namanya tunggal itu satu, masa lagi dalam ketunggalannya lagi ya Allah ya. Itu akal kita manusia yang kita pikirkan itu yang di luar. Abang akal nih kita. asbun asumsi dari tadi tidak Kok sesuai asumsi? dengan Kenapa kamus kau bilang besar asumsi? bahasa Indonesia dari tadi. Kenapa kau bilang Asbun lah. asumsi? Memang kenyataannya itu Allah. Bineka Tunggal Ika udah disalahin lagi aja ya. Ini secara kaidah bahasa Indonesia saja sudah Ya, tabrak begini, semua begini, gitu. brother, begini. Allah itu kan Tuhan itu ada di mana-mana. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu satu? Ada di Indonesia, Oke, aku ada tanya di ya. Jepang, ada di Amerika. Itu satu apa gimana? Bagaimana akal Anda untuk memikirkan itu? Bang, jadi kalau Tuhan kami itu bukan Tuhannya yang ada di mana-mana. Kalau abang bilang Tuhan ada di mana-mana saja, bisa tadi Tuhannya itu di WC gitu. Tuhanmu berdiam diri di WC begitu. Bodoh. Iya, Bodoh, coba bodoh. Tuhanmu itu kan di mana saja. Terlalu apa Biar itu? bisa Tuhanmu Ya, itu itulah kan. berdiam diri begitu. Jadi saya tekankan sama abang, makanya jangan terlalu banyak dulu definisi-definisi yang tidak berkaitan dengan bahasa Indonesia. Kau tabrak kaidah berbahasa begini, Indonesia. brother. Bagus diganti Ya. topik aja. Ini topik begini dari kemarin kan udah aku bilang sama si loading ini. Ya memang tidak selesai kok. Begini caranya begini. Sampai tahun depan soal Tuhan, akal kita itu nggak sanggup untuk menjangkaunya. Tuhan itu di luar akal kita. Akal kita ini sejengkal, sedikit, nggak bisa memahami Tuhan. Masalahnya mereka masuk akal gitu. Makanya yang kami jelaskan itu yang pernah ditunjukkan Allah sendiri kepada kami. Tuhan itu ada waktu di zaman Nabi Musa itu kan jadi tiang api. Allah itu tiang api. Mana ada lagi, Tuhan kan? menjadi tiang api. Di Taurat Yang ada. awan kan tiang api. Iya, bukan Tuhannya yang tiang api. Itu kuasanya. Tuhanmu yang nampak pada Abraham tuh, yang 3 orang tuh. Makanya begini, brother, Tuhan itu di luar jangkauan kita. Jangan sampai Jangkauan kita itu iya, tapi mengkerdilkan kalau jadi Tuhan. manusia kok bilang di luar jangkauan, kalau jadi manusia kok Tuhan kan kalau luar jangkauan gimana? Kalau sudah menjadi manusia yang kau Tuhan kan bukan di luar jangkauan lagi. Dia Ya, bisa makanya bersama-sama, begini, brother. makan bersama pada waktu itu. Dia Begini, bisa brother. bisa tidur Ketika bersama. Anda bertanya soal Tuhan, yaitu kami menjelaskan kepada Anda apa yang kami rasakan, apa yang kami lihat, itu yang kami jelaskan. Yang tertulis lah, ngapain kau rasakan? Yang tertulis dalam kitabmu. Kami merasakan Pengajarannya itu apa? Mana yang tertulis? Tuhan tuh banyak. Ya memang Kami banyak, merasakan, tetapi kami Tuhan yang merasakan. sebenarnya mana gitu loh. Tuhan itu banyak karena dijadikan Tuhan, bukan Tuhan yang sebenarnya. Kayak Yesus tadi, ada Tuhan manusia. Siapa yang mengajari Tuhan manusia itu? Siapa? Jadi kalau Coba. Allah bilang, jadi kalau Allah mengatakan itu kami, gimana dong? Nggak usah kata-kata kami belajar dulu nanti. Ini masih berbicara tentang Ngeles. apa ngeles? Coba kamu ya belajar dulu bahasa Indonesia. Kami itu Ya, apa? bahasa Kalau- Indonesia. ya. Kami itu Kami apa? itu tunggal jamak banyak. bahasa Indonesia kau baca dulu di kamus KBBI. Kalau itu bisa iya, itu Oh, di kata bawah aja, cuy. Iya. kata majas di situ, kata keagungan yang disematkan.
Itu, jangan kau bawa itu. Kita tidak berbicara tentang itu sekarang. Ini saya bertanya kepada yang Kristen, Bang Ebi ini terutama, Ya. yang menjadikan manusia Tuhan gitu kan. Ada 2 manusia Tuhan. Saya kan makanya jangan tambah lagi 3, 2 aja lah selesaikan. Manusia, ya sabar dulu. Ini bahas manusia Tuhan. Saya kutanyakan manusia Tuhan yang bernama Yesus nih. Siapa yang ngajarin? Sampai tahun depan Anda bahas ini nggak bakal ngerti ngapain kamu bahas. Nyangkut di sini nyangkut. Makanya Siapa yang ngajarin gitu? Makanya tema ini nggak kelar-kelar nih, siapa Tuhan menurut Yesus gitu loh. Iya. Ya pula lagi yang disalahin, ya salam. Dia Pape katanya Tuhan, jangan bukan manusia. Dia pindah Pape Begini, itu brother. setarakan dia dengan Allah. Begini, Dia brother. sendiri yang Begini, bilang, begini. berarti Tuhannya Yesus Allah. Kucang. Dan apa? Saya Kucang. iakan bahwa Yesus bertuhan. Ya silakan. Kucang, Tuhan kami itu nggak boleh sembarangan disebut namanya sebenarnya. Kamu bilang tadi, yuk Tuhannya namanya aku adalah aku. Gimana Iya, sih? makanya Tidak boleh. Manusia itu nggak sembarangan menyebut nama Tuhan. Aku tanya sama kamu. Aku adalah aku. Hidup. Aku itu bukan nama Tuhan bahasa itu bang. Iya, Itu baru makanya dibikin kita dulu. itu Sebentar dulu, Bang. memahami Tuhan itu nggak mampu akal kita memahaminya. Apanya yang tak mampu kita itu berdasarkan bagaimana Anda apa yang kita memahami baca. Tuhan Anda sendiri? Yang kita Bagaimana Anda baca. memahami Tuhan Anda sendiri? Yang kita baca apa yang kita baca tertulis di dalam kitabnya gitu loh. Waduh. Kita tanya ya, abang ya. Abang kan menurut Yesus Tuhannya itu Yod-Heh-Vah-Peh tidak terlihat, atau Allah tadi abang nyebrang nama Allah. Padahal tidak ada dalam Bibelmu kan. Hanya terjemahan saja itu mengambil kata Allah. Dalam kamus besar di bahasa Muslim Indonesia. juga Allah Sabar. itu terjemahan. Nggak usah ngeyel. Iya. Mana terjemahan Allah? Jangan lo. Gini, brother. Allah itu adalah Allah KBBI itu- dulu sebentar Allah dulu, saya itu jelaskan dalam dulu bahasa Arab sebentar. itu 4 huruf. Allah itu dalam bahasa Indonesia 5 huruf. Bagaimana itu nggak terjemahan? Oke, sebentar ya. Jadi di dalam kamus besar bahasa Indonesia itu Allah itu adalah nama Tuhan berbahasa Arab, pencipta alam semesta, dipuja, disembah itu. Itu ngarang, begitu ngarang. bahasa Indonesia. Berbahasa ngarang katanya. Coba bukakan dulu teman-teman. Kamus besar bahasa Indonesia Bang Haji. Bukakan Bang Haji. Tapi kan. Nih, longor emang Bukan. mana-mana longor. Ntar nih gue bukain. Kucang. Allah dalam bahasa Arab itu 4 huruf. Alif, lam, lam, Aduh, ha. iya. Allah dalam bahasa Penulisannya, Indonesia Bang. 5 huruf. Sebenarnya penulisan, dengar ya, mengklaim, penulisan jangan itu mengklaim. alif lam lam ha itu menjadi hurufnya A L L A H. Jadi Jangan Allah mengklaim. bacanya. Mengklaim katanya itu. Karena Allah itu penulisannya, karena huruf di Indonesia itu bukanlah tulisan huruf Latin. Arab, melainkan huruf Latin. Cara penulisan Latinnya begitu. Kita lihat saja kaidah bahasa Indonesia. Silakan Bang Haji. Inilah kalau tidak bisa tampilkan kepada Oten ya, ngeles saja gitu kemana-mana. Bukan ngeles, kalian itu jangan sok. Tuh lihat dulu, lihat dulu. Dengar. Nih. Menurut KBBI, Allah adalah nama untuk Tuhan dalam bahasa Arab, serta merujuk pada pujaan umat muslim. KBBI jelas. mencatat istilah terkait seperti keallahan, hal atau sifat-sifat Allah, dan singkatan seperti Azza wa Jalla, yang berarti Allah yang maha mulia dan maha luhur. Dengar. Dari bahasa Arab, bukan bahasa Sanskerta Allah itu, dari bahasa Yunani, tidak ada juga, bukan bahasa Iya, Inggris, dari 4 huruf bahasa kamu Arab. Kan, kalau 4 huruf sama tunjukkan. Saya percaya. Bang ini. Kalau ya udah. Sekarang gini. Udah, lanjut kita. Itu kan Tuhannya menurut Yesus. Yang kutanyakan menurut Yesus yang mana Tuhannya itu Allah kan menurut abang. Tetapi yang kutanyakan, abang yang menuhankan manusia ini siapa yang ngajarin gitu loh? Allah sendiri yang nyuruh. Mana? Di mana dalam kitabnya? Kamu pernah baca Alkitab nggak? Aduh. Beli dulu Alkitab biar kamu baca dulu dari awal. Banyak. Di sini banyak. Dulu berkali-kali baru kamu mengerti. Jangan sampai Anda klaim nuduh ini nuduh itu padahal membaca di mana? kamu nggak pernah. Ya di mana? Silakan. Ya di mana? Di mana? Di Alkitab. Paling mana? Ya dibaca Dimana? dari Di mana? Kejadian sampai Wahyu. Aduh, Baca dulu dari paling Yohanes Kejadian sampai 13:13, Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14 paling larinya itu. Apa Omega? Paling itu doang. Iya, Omega. Enggak apa-apa, brother. Sampai Bukan ajarannya.
Kalau untuk memahami Tuhan itu, kita itu nggak mampu, akal kita ini terlalu kecil. Tidak mampu lagi. Tuhan itu bukan kerdil Iya. untuk dipahami.